Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Sahabat-sahabatku semua, dalam video ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar, yang intinya mempertanyakan berapa sih besarnya honor dari seorang advokat dalam menangani suatu perkara. Inilah yang menjadi pembahasan utama saya dalam video ini. Namun sebelum saya lanjut ke topik utama dalam video ini, di sini juga saya sedikit berbagi informasi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini. Bagaimana sih sebenarnya prosedur untuk menjadi seorang advokat? Yang pertama adalah sudah pasti kita harus menyandang gelar sebagai seorang sarjana hukum, yaitu kita harus terlebih dahulu menempuh pendidikan di bangku S1 Fakultas Hukum. Setelah kita selesai menempuh pendidikan di bangku S1 Fakultas Hukum dan kemudian dikukuhkan sebagai orang yang sudah menyandang gelar sebagai seorang sarjana hukum, maka langkah selanjutnya yang harus kita ikuti adalah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Setelah kita mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, maka tahapan selanjutnya adalah mengikuti ujian profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Setelah kita mengikuti pendidikan khusus dan kemudian mengikuti ujian profesi advokat, di sini juga kita masih diwajibkan untuk mengikuti magang dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, setelah kita melalui tahapan-tahapan tersebut, barulah kita bisa mengajukan permohonan ke pengadilan tinggi lewat organisasi advokat agar kita dikukuhkan ataupun dilantik untuk menjadi seorang advokat yang sah untuk menjalankan hak-hak yang diamanatkan oleh seorang klien kepada kita sebagai seorang advokat. Dan advokat itu sendiri adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu rekan-rekan, berapa sih sebenarnya honorarium seorang advokat dalam menangani suatu perkara? Nah, sebenarnya untuk menjawab ini kita bisa mengacu ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu dijelaskan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Nah, dalam hal ini kan jelas disampaikan di dalam pasal 21 ayat 1 bahwa seorang advokat itu berhak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Lalu, berapa besaran honorarium seorang advokat dalam menangani suatu perkara? Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa mengacu ke dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa besarnya honorarium atau jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Artinya, sahabat-sahabatku semua, di dalam undang-undang tidak ada diatur secara eksplisit gaji ataupun honorarium seorang advokat. Jadi gaji atau honorarium seorang advokat itu ditetapkan secara wajar berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, yaitu berdasarkan persetujuan antara si pengacara yang menangani perkara dan kemudian berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dari si klien yang sedang berperkara itu sendiri. Artinya rekan-rekan, untuk honorarium advokat itu tidak ada diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, dan itu kembali kepada persetujuan kedua belah pihak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.